lokasi di tempat Abattoir in Cimahi yang berlokasi pada Di dekat di dekat stasiun Cimahi sebelum rel kereta api belok kiri. sebelumnya. Perkenalkan, ya nama saya Suci Kirana. Nama saya namanya Saya guys sangat pertama. Nama saya Kesana Gabaru Sedikya. dan rekan kami yang tidak bisa hadir yaitu kami Asifah Sulifah. Selamat menyaksikan. Inilah rumah potong hewan bersejarah Abattoir Cimahi. Tempat yang dulunya jadi nadi kehidupan pangan, tapi sekarang tinggal kenangan. Abattoir ini bukan sekedar rumah potong hewan. Bangunan ini adalah saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Dari masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan, sampai masa sekarang, ketika sebagian areanya tengah dipugar dan dialih fungsikan. Dibangun pada 11 Januari 1913 oleh perusahaan importir sapi asal Batavia yang bernama Jenne & Co. Waktu itu fungsinya jelas, jadi pusat pemotongan dan distribusi daging untuk kebutuhan masyarakat dan militer di wilayah Priangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan saya perwakilannya bernama Suci Kirana. Kami dari kelas 10-6. Kami bertujuan ke sini untuk mewawancari Bapak, apakah boleh? Iya, boleh. Kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak tentang Abattoir Cimahi ini sebelumnya. Yang pertama kami yang secara umumnya jelas, kami ingin menanyakan tempat ini tuh berdirinya kapan sih? Kapan, oleh siapa, dan gimana latar belakangnya sih Pak? Tempat ini dulunya dibangun oleh Belanda ya, sebagai tempat pemotongan hewan yang dari luar, terutama dari kota Jawa gitu ya. Setelah dipotong di bawah, nah bagian daging, bagian jeroan tulang nanti dibawa ke sini. Daging, jeroan dikemas gitu. Nah, setelah itu orang pustik yang membutuhkan. Kalau fungsi di saat zaman Belanda sebelum kemerdekaan ini, tempat ini berfungsi untuk apa sih Pak? Ya, untuk pemotongan hewan. Mau sebelum dan setelah merdeka tetap menjadi tempat pemotongan hewan. Baik. Dan sepengetahuan kami dulu, Abattoir itu dikelola oleh perusahaan Belanda. Iya, betul. Nah, kalau setelah kemerdekaan itu kira-kira siapa yang mengelola? Yang mengelola pribumi Sekitar sini. pribumi di sini. Gitu. Dari pemerintah juga. Memang betul dari pemerintah. Abattoir itu berhenti pada saat kapan sih Pak? Kalau nggak salah, waktu pas pemerintah kota Cimahi berdiri ya, setelah itu masih jalan pemotongannya. Setelah nggak tahu 2 tahun, nggak tahu 3 tahun berhenti. Pada tahun Cimahi itu waktu didirikan tahun 2001 kalau salah ya. Berhentinya mungkin tahun 2005-2004. Karena di sini satu yang motongnya kurang, dua nggak begitu kondusif dan juga aman. itu yang menjadi alasan berhentinya ini. Makanya si pedagang pada lari ke rumah, ke jagal masing-masing. Seperti di Cipanas kan ada jagal keluarga gitu, makanya pada di sana. Baik, apakah Abattoir ini direnovasi, dihancurkan seluruhnya atau hanya sebagian? Bangunan sebelah sini? Iya. Dulu bangunan di sini ada bangunan dulu ya. Iya. Bangunan itu dari sini sampai ujung rumah itu tuh. Ujung dari sini ke ujung rumah itu yang di sana. Ya. Kebetulan bangunan tersebut mau roboh ke rumah warga. Kalau proyek itu boleh tahu dimulainya dari kapan Pak? Juli tahun ini. Oh, Anggarannya 15 miliar. 15 miliar? Ada sini budgetnya. dan rencananya di sebelah sini tuh apakah tetap menjadi rumah pemotong hewan atau menjadi wisata, menjadi apa Pak? Ini? Iya. Ini buat lab Lab untuk puskesmas. Puskesmas. Kalau di ini apakah ada yang diubah di bangunan sini? Enggak. Ini mau direnovasi lagi kalau nggak salah tahun ini. Dan ini sudah dikembalikan lagi seperti semula. Seperti semua sebagai
pemotong hewan, apa berbeda lagi? Gak tau lah ke depannya, pokoknya ini lah mau direnovasi lagi, diperbarui lagi, tapi nggak dirubah, tetap bentuknya sama begini. Baik Bapak, mungkin dari kelompok kita hanya mempertanyakan seperti itu saja Bapak untuk wawancaranya. Terima kasih untuk kehadirannya dan seizin Bapak kami tutup ya Pak. Ya. Cukup dari kami. Selamat sore Bapak, terima kasih. Sama-sama. Menariknya, sebelum dan sesudah kemerdekaan, Abah Thoir berperan besar dalam mendukung pusdik-pusdik militer dan barak-barak tentara di Cimahi. Bisa dibilang dari sinilah kebutuhan pangan pasukan dikirim setiap harinya. Kami sempat berbincang dengan Ibu Unang, istri salah satu warga yang lama tinggal di sekitar sini. Beliau bercerita dulu Abah Thoir tidak cuma untuk sapi, tapi juga ayam dan babi. Cuma dikomplain sama masyarakat, soalnya pabrik itu kan teriak-teriak berisik gitu, dikomplain sama masyarakat, jadi nggak boleh pakai pemotongan babi. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaannya diambil alih pemerintah Kabupaten Bandung dan hasil pemotongannya didistribusikan ke pasar-pasar sekitar Cimahi. Tapi seiring waktu aktivitasnya makin sepi. Bagian dalamnya sekarang memang terbengkalai, tapi struktur bangunannya masih kokoh banget. Di lantai 2 ini dulunya jadi tempat pembersih daging. Lalu di bawah ada ruangan tempat pemotongan yang bisa menampung sampai 5 ekor sapi sekaligus. Lihat nih, di sini juga ada sumur yang dulu dipakai buat pembersih daging. Dan yang kerennya, semua area ini didesain dengan sistem drainase atau selokan kecil biar air nggak menggenang. Sekitar tahun 90-an, aktivitas pemotongan mulai berhenti dan akhirnya pada tahun 2000-an, Abah Thoir benar-benar berhenti berfungsi. Uniknya, setelah itu bangunan ini malah sempat jadi lokasi syuting film dan uji nyali. Sekarang, sebagian area bekas kandang sedang dibangun untuk menjadi laboratorium kesehatan masyarakat. Meskipun begitu, bangunan utamanya tidak akan dihancurkan karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Seperti informasi yang telah kami dapatkan dari narasumber wawancara, pemerintah hanya akan memperbaiki bagian yang rusak, seperti tembok retak atau tulisan Abah Thoir yang pudar. Dari lumbung pangan untuk tentara dan warga, kini Abah Thoir Cimahi berdiri sebagai reruntuhan yang menyisakan jejak peradaban. Setiap bata dan dindingnya menyimpan cerita tentang kerja keras, perubahan, dan waktu yang terus berjalan. Terima kasih sudah ikut menjelajahi tempat bersejarah di kota Cimahi ini bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus menelusuri kisah-kisah bersejarah lainnya. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.